Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan metode Elektre. Nah, perkenalkan, nama saya Jevon Ivander Pagapong dengan NPM 21132311024. Di sini kami akan membahas kasus sebuah perusahaan yang ingin memilih karyawan terbaik dari 3 kandidat, yaitu A, B, dan C, dengan kriteria yang dipakai sebagai berikut. Nah, ini ada keterangannya di sini, yang dimana kinerja itu sebagai benefit, kedisiplinan benefit, dan absensi itu sebagai cost. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat normalisasi matriks keputusan. Nah, ini dilakukan dengan cara membagi setiap nilai alternatif pada masing-masing kriteria dengan akar dari jumlah kuadrat seluruh nilai pada kriteria tersebut. Nah, contohnya ini diambil dari sini menggunakan formula seperti ini, yaitu dari jumlah akar kuadrat seluruh nilai. Nah, yang kedua, membuat normalisasi terbobot. Nah, ini dilakukan dengan cara mengalihkan hasil normalisasi matriks keputusan dengan bobot pada masing-masing kriteria. Nah, di sini ini bobotnya sudah ditentukan, dan ini dikalikan dengan ini. Nah, contohnya ini formulanya. Nah, ini hasilnya adalah yang ini dikalikan dengan ini, atau ini dikalikan dengan ini. Misalkan contoh yang kedua ini. Nah, ini dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya di sini. Begitupun dengan yang lainnya ini. Yang misalkan yang ini. Jadi yang ini dikali ini. Nah, semuanya seperti itu. Yang ketiga yaitu menentukan himpunan concordance dan discordance. Nah, kita mulai dari concordance. Nah, concordance ini berisi kriteria ketika alternatif yang dibandingkan memiliki nilai lebih baik atau sama dengan alternatif pembanding. Nah, jadi seperti ini formulanya. Nah, di sini A dibandingkan dengan B. Jika ini yang A lebih besar atau sama dengan B, maka hasilnya 1. Tapi di sini karena A-nya lebih kecil dari B, maka 0. Nah, di sini A lebih besar dari B, jadi dia 1. Nah, di sini A lebih kecil dari B, nilainya 0. Nah, di sini kolom ininya cuma 2 karena yang lebih besar atau lebih unggul cuma di bagian 2 ini. Nah, begitupun dengan yang lainnya sama. Contohnya ini. Nah, formulanya seperti ini. Yang ini 3 dibanding dengan A. Nah, 3 di sini lebih besar daripada A. C lebih besar daripada A. Nah, jadi nilainya 1. Nah, jadi semuanya seperti itu. Dibandingkan yang lebih besar, maka nilainya akan 1. Selanjutnya adalah discordance. Nah, ini kebalikan dari concordance. Jadi misalkan nilainya lebih kecil, maka nilainya 1. Dan ketika lebih besar, maka 0. Contohnya ini. Nah, ini A dibandingkan dengan B. Nah, ini A dan B. A lebih kecil daripada B. Nilainya 1. Contohnya ini. C dibanding A. Nah, di sini nilai C lebih besar daripada A, maka nilainya 0. Karena ini kebalikan dari concordance, dimana ini kalau nilainya lebih kecil, maka dia nilainya 1. Nah, selanjutnya yaitu menghitung matriks concordance dan discordance. Kita mulai dari concordance. Ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai bobot pada masing-masing himpunan concordance. Himpunan concordance berisi kriteria ketika alternatif K lebih baik atau sama dengan alternatif I. Jadi perbandingannya itu lebih baik atau sama dengan. Nah, jadi ini nilainya dikali dengan ini. Dan ini nilai yang ini dikali dengan bobotnya. Jadi semuanya, misalkan yang ini hasil dari ini dikali bobot.
contoh misalkan yang sudut bawah, jadi dia sudut bawah juga yang diambil dari tabel yang atas nih, yang concordance. Di sini dikali dengan ini, hasilnya ini. Nah, untuk yang di sebelah sini, hasilnya itu dari penjumlahan dari semua nilai yang di sini. Nah, semuanya ini hasil dari penjumlahan, dan ini totalnya, jumlahnya. Ini dijumlahkan. Nah, ini hasil yang didapatkan dari penjumlahan bobot setiap himpunan concordance pada masing-masing perbandingan alternatif. Nah, ini masuk ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini, dan ini ke sini. Selanjutnya itu discordance. Nah, ini dilakukan dengan cara membandingkan selisih nilai terbesar pada himpunan discordance dengan selisih nilai terbesar pada seluruh kriteria. Himpunan discordance berisi kriteria ketika alternatif K lebih buruk daripada alternatif I. Nah, contohnya ini. Ini dari sini. Nah, ini. Jadi ini dibandingkan yang ini. Dan contohnya lagi yang ini. Nah, formulanya ini. Jadi misalkan yang ini A banding C. Jadi yang atas sini A banding C. Nah, ini sejajar sesuai dengan ininya. Misalkan yang bawah C banding B. Nah, di sini juga sama. Nah, C banding B. Nah, formulanya seperti ini. Nah, hasilnya yang ini diambil menggunakan formula seperti ini. Nah, yang ini formulanya seperti ini. Nah, matriks discordance diperoleh dari hasil pembagian antara selisih maksimum pada himpunan discordance dengan selisih maksimum pada seluruh kriteria. Nah, ini dimasukkan ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rafael J. Kusna Gomes de Acuña dengan MPN 2113-23-1088. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Menghitung matriks dominan concordance dan discordance. Translate concordance diperoleh dari rata-rata seluruh nilai pada matriks concordance, tidak termasuk nilai diagonal. Matriks dominan concordance dibuat dengan membandingkan nilai concordance dengan threshold concordance. Jika nilai concordance lebih besar atau sama dengan threshold, maka diberi nilainya 1. Jika lebih kecil, diberi nilainya 0. Contohnya ini kan lebih besar dari ini dibandingkan ini, berarti dikasih nilainya 1. Kalau yang ini lebih kecil sama dengan ini, berarti nilainya 0. Dan ini dan threshold discordance diperoleh dari rata-rata seluruh nilai pada matriks discordance, tidak termasuk nilai diagonal. Matriks dominan discordance dibuat dengan membandingkan nilai discordance dengan threshold discordance. Jika nilai discordance lebih kecil atau sama dengan threshold, maka nilainya diberi 1. Jika lebih besar, nilainya diberi 0. Contohnya, yang ini sama dengan ini lebih kecil, berarti dikasih nilainya 1. Kalau yang ini lebih besar dari ini, berarti nilainya dikasih 0. Dan menentukan agregat dominan, matriks agregat dominan diperoleh dengan mengalihkan matriks dominan concordance dengan matriks dominan discordance. Dan ini hasil ini didapat dari ini. Yang ini dikali ini
dan hasilnya yang ini. Sama juga yang ini. Ini dikali ini hasilnya yang ini. Eliminasi alternatif yang less favorable. Eliminasi alternatif dilakukan dengan melihat jumlah dominasi setiap alternatif terhadap alternatif lain. Alternatif yang dimiliki nilai dominasi paling tinggi menjadi alternatif terbaik. Perankingan dilakukan berdasarkan nilai akhir setiap alternatif. Alternatif dengan nilai tertinggi menjadi ranking pertama. Contoh nilai yang ini diambil dari ini. Diambil dari ini. Ini. Dan nilai yang ini diambil dari ini. Diambil dari ini. Dan nilai yang ini diambil dari ini. Ini dikurang ini, nah dapat nilai ini. Dan sama juga yang lain. Ini dikurang ini, dapat yang ini. Dan nilai yang ini dapat dari ini. Ini ditambah ini, nah dapat nilainya ini. Sama juga nih ini, sama juga ini. Dan rankingnya didapat dari ini. Dapat nilai yang paling besar, paling tertinggi lah. Dapat dari ini. Contohnya yang ini. Berarti rankingnya yang ini ranking 1. Ini 2, soalnya nilai kedua. Yang ini ketiga. Berarti rankingnya yang ini ranking tertinggi, yang ini kedua, yang ini ketiga. Dan kesimpulannya, kandidat B sebagai alternatif terpilih karena ranking pertama atau nilai tertinggi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Terima kasih.